wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul nih sama ibu-ibu ya, meskipun di masa pandemi COVID seperti ini. Ibu-ibu semua, kita akan belajar mengidentifikasi lembaga layanan yang ada di masyarakat untuk penanganan stunting ya. Jadi Ibu, oke, pada materi sebelumnya kita akan belajar Bu ya tentang apa tadi, ada yang masih apa nggak sebelumnya kita belajar tentang apa? Pemetaan potensi diri ya, pemetaan potensi diri, keluarga dan lingkungan di sekitar gitu ya. Nah, setelah pemetaan potensi diri, kemudian lanjut kita mengidentifikasi lembaga layanan yang ada di masyarakat dalam rangka penanganan stunting ya. Nah, sebelum berlanjut saya mau tanya nih sama ibu nih ya, sama ibu di sini, apakah ada Bu kasus stunting di sekitar lingkungan ibu? Ada. Oh, ada yang ada enggak Bu ya? Iya. Jadi memang beragam Bu, karena dalam survei juga 1 dari 3 anak itu mengalami stunting ya. Jadi termasuk banyak juga kasus di Indonesia. Makanya ini salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan stunting. Nah, jika Bapak Ibu menjadi keluarga yang anaknya mengalami stunting, apa kira-kira yang dilakukan Bu? Lapor dulu ke bidannya setempat. Ya, lapor ke bidan ya. Ibu apa Bu? Lapor ke pendamping PKH. Lapor ke pendamping PKH. Oke, terima kasih. Kasih aplaus Bu buat keduanya. Ya, terima kasih Bu Nur, terima kasih Bu Epi nih ya, sudah bagus sekali. Jadi jika ada anggota keluarga yang anaknya mengalami stunting itu, yang pertama itu memang kita harus lapor. Lapor di sini bisa melakukan konsultasi kepada petugas atau lembaga layanan yang ada di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, Ibu dapat kan Bu beras tiap bulan? Dapat Bu ya. Nah, itu merupakan bansos Bu, bansos sembako. Nah, nanti agar bansos sembako itu agar dioptimalkan bantuannya itu ya. Jadi bansosnya itu dioptimalkan, bansos sembako itu agar kebutuhan gizi si anak itu terpenuhi. Karena di dalam bansos itu Ibu nanti bisa pilih bahan makanan tuh yang mengandung protein ya, yang mengandung protein hewani maupun nabati dan gizi yang lainnya. Nah, jadi itu juga salah satu upaya penanganan masalah stunting. Nah, terus saya terima kasih nih ya, sekali lagi saya terima kasih sama Bu Nur, sama Bu Evi yang tadi sudah memberikan jawabannya. Nah, kemudian jika ada anak yang mengalami stunting, ya, ini keluarga tadi dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak, kemudian melakukan stimulasi terus menerus oleh orang tua dan keluarga. Ya, jadi stimulasi itu dilakukan oleh si ibunya, oleh si bapaknya, maupun anggota keluarga yang lain, dimulai sejak si anak itu di dalam kandungan ya. Jadi jangan punya anggapan, saya nggak punya uang, tidak bisa melakukan stimulasi. Nah, Anda mesti pakai uang. Nah, salah satu contoh ya, dalam kandungan cukup dielus Bu. Ibu kan paling senang kalau dielus bapaknya. Tuh. Jadi kalau misalkan dielus, itu salah satu rangsangan atau stimulasi kepada si janin. Ya, oke. Keluarga dan masyarakat juga di sini dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan. Tadi disebutkan nih sama Bu Epi ya, salah satunya pada ada KPN sama nggak apa ini, dan ada juga yang KPN sama bapak. Nah, ada lembaga yang belum. Kalau di kampung itu kan salah satu tadi ada bidan desa gitu ya, ada bidan desa atau klinik itu juga sama. Terus ke puskesmas gitu. Terus
Yang rutin itu dan biasa ibu datangi setiap bulan itu adalah ke Posyandu. posyandu. Karena posyandu itu biasanya di setiap kampung itu seperti di tempat ibu kan ada 2 ya. Di desa sini itu ada 6. Satu dusun itu ada 2. Nah, jika ada anak stunting, ini dapat mendatangi lembaga-lembaga berikut ini nih. Ibu tolong dicatat, takut ibu lupa. Yang pertama itu adalah puskesmas, ya. Adanya kebetulan di kecamatan, karena kalau desa kita masuknya ke puskesmas Kedung Waringin. Kemudian posyandu. Nah, ibu tinggal di wilayah, kebetulan kalau di sini masuknya ke posyandu Merpati 1 ya. Posyandu Merpati 1. Kemudian dinas sosial, memang terlalu jauh ya Bu ya. Terus ke Puskesos, nah itu juga adanya di kabupaten. Terus ibu juga bisa menghubungi warung, nah yang setiap ibu belanja tuh. Nah jadi ketika ibu belanja nanti pilih buah-buahan, kemudian makanan komoditi yang sesuai proteinnya untuk pemenuhan gizi ibu, ikan, buah-buahan seperti itu. Terus sama kontak telepon. Nah, kontak telepon pelayanan sosial anak. Nah, ibu bisa catat nih nomornya 150 07 71 150 0771 ya betul. Terus ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak tuh bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tapi kebetulan di lingkungan ibu ini berdasarkan hasil laporan itu tidak ada ya. Nah, kemudian ibu juga bisa melaporkan kepada pendamping sosial seperti saya gitu. Atau misalkan nanti ada petugas yang lainnya gitu ya. Petugas kegiatan sosial lainnya yang ada di masing-masing wilayah. Contohnya apa? Kalau pendamping sosial itu kan pendamping sosial PKK, ada Sakti Peksos ya. Nah, terus ada pekerja sosial PSM. Siapa PSM desa sini, Pak? Pak Enjen ya, PSM-nya Pak Enjen. Kemudian penyuluh sosial. Nah, kalau penyuluh sosial itu memang belum ada. Terus ke relawan sosial, Bu. Relawan sosial di sini itu bisa ibu salah satunya kepada kader-kader Karang Taruna ya. Nah, petugas-petugas ini akan membantu Bapak Ibu untuk menghubungkan dengan layanan yang dibutuhkan. Nah, dan Bapak Ibu, kenapa? Agar anak stunting itu dapat tertangani. Jadi kita semua perlu kerja sama, tidak bisa kerja sendiri. Gitu. Ya, jadi dalam bentuk tim. Gitu. Kalau ibu nggak bisa, minimal ibu memberikan informasi kepada masyarakat. Ibu ya, nanti untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi berikutnya.